Sekali lagi teman-teman, Allah sengewete tidak punya kekuatan atas saya. Kekuasaannya sudah hilang ya di bawah kaki saya. Lihat ya. Kekuasaan Allah sudah saya injek-injek. Dan sampai si Nabi bangkit, kalau si Nabi itu bangkit dari kuburnya, nongol lagi ya, saya saya akan tunduk. Tapi sampai si Nabi bangkai itu, si Nabi bangkai yang doyannya enjot-enjotan sama babu ya. Jadi maaf ya teman-teman muslim, doa-doa kalian, harapan-harapan kalian hanya harapan palsu. Sekali lagi, Dewi Bulan masih hidup, semakin diberkati, semakin keren, semakin awet muda, pokoknya semakin oke. Nantikan Dewi Bulan USA di komal-komal Anda. Shalom semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Bulan atau Suniti, nama aslinya sih Suniti Durham gitu ya. Nah, dia itu merasa bahwa dirinya tidak bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena katanya terbukti sudah lama saya nggak ada apa-apa, nggak masalah, bisnis saya justru makin lancar, saya semakin sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah Dewi Bulan makin banyak. Semakin kau menghina Dewi Bulan, alhamdulillah, Allah malah makin memberkati. Makanya lu jangan hina-hina gue mulu. Yang ada, semakin gue dihina, gue semakin hidup enak, lu malah semakin hidup sengsara. Mungkin Suniti beranggapan bahwa dengan yang dia lakukan seperti itu akan melemahkan akidah umat Islam. Padahal tidak. Apa yang si Suniti lakukan, dia menghina Allah, menghina Rasulullah, tapi hidupnya semakin enak. Ini justru memperlihatkan kebenaran ajaran Islam. Bahwa di dalam ajaran agama Islam, kita meyakini ada yang namanya istidraj. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah mencurahkan rezekinya kepada seorang hamba dalam posisi dia melakukan kemaksiatan, semua yang dia inginkan dia dapatkan, kepingin ini Allah kasih, kepingin itu Allah kasih, padahal dia selalu berbuat kemaksiatan, maka ketahuilah itu yang disebut istidraj. Diluluh, Allah biarkan engkau. Tatkala orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, dikasih peringatan ini, dikasih musibah ini, tapi tetap melakukan dosa, apa yang terjadi? Bukan Allah tutup rezekinya, tapi Allah bukakan pintu rezeki buat dia. Kulla syai'. Sampai tatkala orang ini senang, gembira dengan kesuksesan-kesuksesan yang dia raih, akhadnahum baghtah, Allah cabut nyawanya dengan tiba-tiba. Akhirnya mereka jadi orang-orang yang putus asa. Selesai. Jadi kalau ada orang yang murtad, lalu dia menghina Allah, menghina Rasulullah, mencaci maki ajaran Islam, tapi hidupnya enak, dia sudah nenek-nenek seperti Suniti, sehat gitu ya, bisnisnya lancar, itu disebut istidraj di dalam agama Islam. Dan istidraj ini sangat mengerikan sekali karena orang yang terkena istidraj itu nggak sadar teman-teman, dia tertipu dengan apa yang ada pada dirinya. Kalau azab, itu orang bermaksiat lalu kena azab, bisa langsung sadar, bisa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang dia hadapi. Tapi kalau orang istidraj, Allah ulur terus hukumannya sampai akhirnya dia mati dalam keadaan terhina membawa dosa-dosanya. Yang azab mengerikan itu adalah azab yang tertunda atau azab berbaju nikmat. Laknat berbaju nikmat. Namanya istidraj. Dalilnya dari surat Al-A'raf ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum. Kami akan jadikan istidraj dalam diri mereka. Min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Kalau orang sakit dia sadar. Orang yang bangkrut dia sadar. Kalau orang yang istidraj dia tidak sadar bahwa dia sedang dalam azab, bahwa dia sedang dalam laknat. Wa umli lahum, aku ulur kepada mereka. Ulur jabatannya tinggi terus, karirnya di kantor sukses terus, bisnisnya untung terus, umurnya panjang, istrinya sehat, anaknya sehat, badannya sehat, nggak pernah sakit, prestasi. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat.
Jadi dia sedang berada dalam tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita paham ya bahwa orang-orang seperti Sunniti jangan dianggap aman-aman aja hidupnya. Oh tidak, Allah itu nggak tidur. Nah, orang-orang seperti Sunniti ini dia sedang tertipu dengan keadaan dia sekarang. Dia menantang-nantang Allah agar wajahnya benjol-benjol, agar ya pokoknya badannya hancur. Tapi ternyata itu nggak terjadi. Dia berpikir, oh aku aman-aman saja nih. Ya terusin aja nih menghina Allah. Dia nggak sadar padahal dia sudah diazab dengan istidrat yang dialami sekarang. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. Gitu. Ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Dengan ketidaksadarannya Sunniti bahwa dia sudah terkena hukuman istidrat, dia akan terus-terusan seperti itu. Jadi orang istidrat itu susah tobatnya karena dia tuh nggak sadar bahwa dia sedang dihukum. Dia merasa bahwa dirinya aman-aman saja. Coba lihat Sunniti, terus-terusan kan dia bikin video-video penghinaan kepada Allah. Tahun lalu saya menantang Allah, Sunyawete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Sunniti akan terus-terusan berlarut dengan kemaksiatannya seperti itu karena dia nggak sadar. Dia kira bahwa Allah nggak bisa mengazab dia, padahal Allah membiarkan, Allah mengulur-ngulur dia dalam kemaksiatannya yang kita sebut dengan istidrat. Seandainya seandainya Allah turuti maunya dia, Allah buat benjol-benjol dia, bisa saja dia sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata Allah berikan hukuman yang lebih berat lagi daripada sekedar benjol-benjol. Allah biarkan dia dalam keadaan kekafirannya, Allah biarkan dia dalam keadaan penghinaannya itu sampai dia nggak sadar bahwa dia sedang menumpuk dosa, dia sedang menabung hukuman nantinya yang lebih berat lagi di akhirat. Jadi Allah itu maha tahu hukuman apa yang tepat untuk seseorang. Nggak bisa Sunniti ngatur-ngatur, pokoknya Allah harus hukum saya dalam jangka waktu 1 bulan. Ente siapa ngatur-ngatur Allah? Allah maha tahu siapa yang diberi azab secara langsung, siapa yang diberi istidrat itu. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya istidrat. Ketika kita sedang dalam keadaan salah, semoga langsung Allah beri hidayah kebenaran kepada kita sehingga tidak berlarut-larut dalam kesalahan itu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan loncengnya juga ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.